Pips. Welcome to MPCast. Oke, sekarang kita ada di program MPCast episode Tiga. Jadi kan sekarang nih pada hot-hotnya bahas kelulusan kan, univ-univ baru atau univ swasta negeri yang SBM maupun SNMPTN kan. Sekarang ini kita kedatangan tamu yang super keren dari alumni. Tapi sebelum kita ke bintang tamu nih Mbak, kita sebelumnya mau ngucapin dulu kelulusan, selamat lulus buat kakak-kakak alumni kita yang udah lulus tahun ini, yang di Semansa khususnya. Terutama yang di Semansa dan juga kakak-kakak di seluruh Indonesia. Sekolah-sekolah yang lain gitu. Betul banget. Dan yang belum lulus nih, kita juga ngucapin tetap semangat. Jangan putus asa karena masih banyak jalur-jalur yang lain yang bisa mereka tempuh. Ya, yang bisa kakak-kakak kita tempuh ya. Bener banget. Kita langsung aja kali ya ke bintang tamunya, karena kita ini baru bahasnya nih SBM, SNM, nah gitu kan. Jadi kita ada kedatangan tamu yang super duper spesial nih. Ini kakak kelas kita, alumni. Dari alumni tahun ini. Iya, yang lulus ke PTN, bukan swasta. Keren lewat dong. Iya, lewat jalur SNM PTN atau nilai rapot. Pasti nilainya 99 iya, 100. Pasnya tinggi-tinggi. Enggak kayak kita ya? Iya. Oke, jadi kita langsung saja sambut bintang tamu kita. Silahkan. Yeay. Kita boleh kenalan dulu Mbak Mas yang ganteng sama cantik ini. Kenalan dulu ke pemirsa kita yang belum tahu nama atau kelasnya. Dari Mbaknya ini boleh? Boleh perkenalan dulu mungkin Mbak. Oke. Untuk perkenalan dari mas-masnya dulu yang ganteng di sebelah sini gitu. Halo, nama saya Benadus Nathanael Chandra atau biasa dipanggil Rones. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Klaten. Terus yang selanjutnya yang kakak Cantik kita ini. yang cantik ini, silahkan berkenalan. Halo teman-teman, nama aku Ursula Krisna Utami Nintias Tiwasih, biasa dipanggil Krisna, baru lulus dari SMA Negeri 1 Klaten juga. Oke, buat kakak-kakak, mas-mas dan mbak-mbak ini selamat sebelumnya kami ucapin karena udah lulus ya. Iya. Udah harus PTN. Ya. Dan kita mau nanya nih buat Mas Rones dulu nih. Kesibukannya sekarang apa aja sih? Ya. Selain sekolah, ngurusi kuliah. Semen Gresik sih, sementara nganggo dhisik. Nah, Kalau Mbak Krisna nih, kesibukannya apa sekarang? Kalau aku di rumah gabut sih, cuma paling keluar kalau ada acara gereja, kayak gitu. Oke, buat kakak ini nih keterima di mana? Fakultas mana? Fakultas mana di universitas mana gitu? Boleh diceritakan? dari siapa? Dari Mbak Krisna atau saya? Terserah. Mbak Krisna juga Mbak boleh. Krisna dulu juga nggak apa-apa. Oke, kalau aku puji Tuhan keterima di UGM, prodinya teknik nuklir. Keren, ya, Mbak. Keren UGM, banget, gila. UGM. Susah loh itu. Kita Apalagi aja senam ngimpi, PTN. iya, kita ngimpi masuk UGM. Kalau Mas Ron sendiri? Saya diterima di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta di jurusan Teknik Perminyakan. Itu juga keren, teknik perminyakan. Sama-sama keren. Kita banyak orang yang mau masuk teknik minyak gitu kan, karena peluang kerja yang mungkin tinggi Iya. kata orang-orang. Gajinya gede-gede mungkin. Iya, mungkin. Kalau boleh tahu dong, Mbak Krisna itu milih fakultas teknik nuklir sama UGM tuh kenapa sih? Alasannya apa? Kenapa nggak univ-univ lain atau fakultas lain? Biar pemirsa tahu. Kalau aku sih mungkin lebih ke kenapa milih prodi teknik nuklir ya daripada kenapa UGM. Soalnya kalau aku lebih mentingin prodi daripada mau univ di mana. Dan ternyata teknik nuklir kan juga adanya di UGM yang S1. Jadi ya udah UGM. Soal kenapa teknik nuklir, pertama aku nentuin tujuan akhirku dulu sih. Mau jadi apa besok ke depan. Pas itu jawabannya pengen jadi dosen. Karena aku suka fisika jadinya dosen fisika. Tapi awalnya mikir mau ke fisika murni apa teknik gitu. Tapi karena beberapa pertimbangan akhirnya mutusin ke teknik. S1 ya teknik dulu, nanti kalau besok lihat dulu gimana S2 mau fisika murni kayak gitu.
Kenapa teknik nuklir? Awalnya aku itu sih, kan teknik ada banyak ya, kayak banyak prodi gitu kalau teknik. Awalnya aku buka-buka web universitas gitu, cari-cari silabus kira-kira besok matkul yang bakal dipelajarin apa aja. Terus karena aku orangnya walaupun kalau belajar gampang masuk, gampang bisa tapi bosenan, aku pilih prodi yang kira-kira matkulnya itu aku bakal mau tetap belajar walaupun matkulnya susah atau mulai bosen gitu. Akhirnya dapet teknik nuklir. Jadi Mbak Krisna nih pilih teknik nuklir karena matkulnya ya, lebih ke arah matkulnya gitu ya. Sama peluang kerjanya. Sama peluang mau jadi kerja. dosen fisika kan. Iya. Kalau Mas Rones sendiri mungkin Mas Rones. kenapa alasannya, atau sama kayak Mbak Ursula mau pengen jadi dosen atau ada alasan lain? Kenapa milih teknik minyak gitu? Kalau alasan saya mungkin lebih mirip di Krisna. Awalnya juga saya pinginnya pertambangan. Pertambangan itu di Pulau Jawa itu cuma ada 2 univ kalau nggak salah, ITB dan UPN Veteran Yogyakarta. Awalnya juga saya mau ke ITB, tapi karena orang tua menolak keputusan saya, jadi saya milih ke UPN Veteran Yogyakarta. Karena di UPN itu selain karena lokasinya Jogja sama dekat dengan rumah yang saya, jadi saya juga bisa berhemat uang kos sama uang biaya hidup lah istilahnya. Oke, buat masuk SNMPTN kan susah ya Mbak, kita tahu sendiri. Terus apalagi buat masuk ke universitasnya tambah susah lagi. Nah, boleh diceritain nggak nih Mas Mbak, saingannya buat dari sekolah atau dari masuk Univ. ke univnya itu susah apa enggak gitu? Mbak Krisna dulu bisa dijelasin. Kalau dari aku sih, menurutku malah lebih susah saingannya dari sekolah sih. Soalnya kan secara aku dari Semansa, dan Semansa itu kayak sekolah favorit walaupun zonasi tapi masih tetap bagus gitu loh sekolahnya. Teman-temannya juga bagus-bagus, terutama teman-teman kelasku yang kayak sama-sama ambis juga kayak gitu. Padahal kuota sekolah buat SNM itu kan cuma 40% ya. Dan itu pun baru pesertanya, belum tentu keterima di univ gitu. Jadi ya aku tetap lebih berat pemeringkatan sekolah sih. Kalau menurut Mbak Krisna lebih susah ya, dari semansanya itu malah lebih susah daripada Sekolah kita sendiri. Iya, daripada masuk univnya. ke gitu. Kalau Mas Rones sendiri apa sama dengan Mbak Krisna atau berbeda? Kalau menurut saya itu gampang-gampang susah ya, dibilang susah ya enggak, dibilang mudah juga enggak. Karena di SNM itu kan enggak bisa kamu semena-mena langsung lost door, langsung berani masuk. Itu enggak bisa. Karena di SNM itu ada pembobotan ranking sekolah, nilai kamu, sama kuota yang diberikan universitas kepada sekolahmu. Nah, yang dibutuhkan siswa itu sebenarnya berapa sih kuota yang diberikan univ yang aku pingini ke sekolahku, dan itu pun rahasia. Jadi kamu harus pintar-pintar menganalisis ini gimana ya. Dan puji Tuhan waktu itu sekolahku di SMA Negeri 1 Klaten itu ranking agak lumayan atas lah di nasional. Jadi menurut analisisku kemungkinan aku bisa keterima di situ. Dan di sisi lain waktu aku konsul di bimbingan belajar yang aku les lah, maksudnya itu bilang bahwa kuotanya di univ yang aku pengen ini 1, karena kakak kelas dulu pernah ada daftar 1 SNMPTN dan itu diterima. Nah, kebetulan juga ada temanku yang daftar di prodi yang sama kayak aku. Otomatis kan aku jadi khawatir, dan mau nggak mau aku juga ngelobi temenku, istilahnya kita rembukan gimana enaknya. Dan puji Tuhan waktu itu dia juga mengizinkan aku untuk menempati prodi yang dia pingini juga, dan dia toleransi ke aku, jadi dia pindah ke prodi lain. Terima kasih ya kalau orangnya ini nonton. Kita malah dapat ilmu baru nih Mbak. Pinter lobby. Pinter lobby, dan ternyata SNM tuh nggak Mudah yang kita kira. semudah yang kita kira, dan juga nggak sesulit yang kita bayangkan juga gitu. Susahnya malah di sekolah kita, Sekolah saingan kita, teman-teman kita malah. Iya, terus cara ngelobinya itu juga susah banget gitu loh. Nggak semua orang tuh pinter
kayak ngelobi, kamu nggak usah daftar ini ya, aku yang daftar ini aja, itu tuh nggak semua orang bisa gitu. Harus pinter-pinter. Iya, selain daripada nilai kita sendiri. Kalau kata Mas Rosi kan kita nggak boleh lostel pas mau daftar SNMPTN. Nah, tips belajarnya Mas Rones atau Mbak Krisna itu gimana? Bisa ngejar SNMPTN, UGM, bahkan UPN. Boleh Mbak Krisna dulu jelasin cara belajarnya biar teman-teman kita tahu. Ini sih sebelumnya disclaimer dulu, sebelumnya disclaimer dulu kalau teknik nuklir tuh waktu itu puji Tuhan banget cuma aku sendiri yang mau kesana gitu. Jadi aku walaupun udah susah-susah ngejar ranking, tapi akhirnya lega karena rankingku atas tapi bukan ranking 1, tapi atasku tuh gak ada yang mau teknik nuklir gitu. Jadi kayak puji Tuhan banget, seneng banget gitu. Buat cara belajar buat kejar ranking itu, menurutku yang pertama buat aku jangan pernah mudah belajar. Misalnya kayak kamu udah set belajar jam 5 terus kamu masih jam 5 nanti aja masih banyak waktu gitu. Kalau aku udah belajar sih biasanya aku mau jadi nggak jadi belajar atau belajarnya cuma sebentar gitu. Habis itu bosan atau udah malam ngantuk mau tidur gitu. Menurutku aku percaya kalau mood belajar itu harus dibangun bukan ditunggu. Caranya bangun mood belajar ya harus kayak diterabas gitu loh, walaupun kamu males, walaupun kamu belum pengen ya belajar aja. Belajar dari yang kamu suka dan kamu agak bisa gitu. Kan kamu bakal jadi semangat ke depannya terus kayak mau belajar lagi kayak gitu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, aku dari kelas 10 kayaknya aku nerapin metode belajarnya Feynman. Apa Feynman? Boleh jelasin nggak Pak, metode Feynman itu tadi kayak gimana? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih metode Feynman itu. Aku biasanya kalau belajar tuh yang pertama aku belajar biasa ya, kayak baca-baca buku, baca-baca literatur, terus kerjain latihan soal kayak gitu. Yang kedua habis belajar aku kayak merasa udah lumayan mastering, terus aku bikin ringkesan kayak rangkuman. Tadi aku belajar dapat apa aja, terus ilmu baru apa yang aku dapat. Ya diringkes gitulah. Tapi pas aku nulis ringkesan itu, aku memposisikan diri kayak aku tuh sebagai guru yang nulisin materi buat muridnya gitu. Jadi materi yang tadinya buat aku rumit dan susah itu gimana caranya aku buat jadi sederhana, jadi bisa dipahamin gitu. Nah, waktu aku buat ringkesan itu, pasti aku bakal ada saat waktu aku miss atau ngeblank atau bahkan aku nggak paham sama jalan pikiranku sendiri gitu loh, kayak aku tuh tahu nih harus gini tapi aku tuh nggak tahu harus menyampaikannya gimana gitu. Nah itu kalau kayak gitu berarti tandanya aku belum mastering gitu, aku belum bisa tapi sok bisa gitu loh, kayak aku merasa bisa padahal belum. Nah langkah ketiganya ya tadi, kalau udah tahu mana yang nggak bisa, belajar lagi hal yang belum aku bisa tadi, aku perbaikin lagi ringkesanku kayak gitu. Nah langkah yang terakhir biasanya aku praktek ke temen, ngajarin gitu. Kalau temenku minta diajarin atau aku yang inisiatifnya nanyain temenku, kamu yang belum bener yang mana, kayak gitu. Sejauh yang aku paham sejauh ini sih, justru cara belajar yang paling efektif buatku itu yang mengajari temen gitu. Kan ada yang bilang kalau ada orang yang ngajar dan mengajari, dua-duanya itu sedang belajar kayak gitu. Menurutku kadang ada kayak orang yang, aku nggak menggeneralisir sih, tapi kayak ada orang yang kayak pinter merasa kayak aku kayak sombong gitu loh, terus temannya itu minta tolong dia ngajarin tapi dia nggak mau, pura-pura nggak tahu padahal udah tahu, udah master banget gitu, udah merasa master banget. Menurutku itu juga sedikit salah buatku kayak gitu. Jadi Mbak Krisandi nggak cuma pinter cantik tapi dermawan mau ngajari teman-temannya. Kita juga dapat ilmu metode belajar yang baru nih. Setahu kita kan metode belajar tuh ngambis dari jam 12 siang sampai jam 7 malam, terus lanjut lagi sampai subuh belajar terus. Ternyata metodenya nggak cuma itu ya Mbak, metodenya ada yang lebih efektif lagi gitu. Buktinya apa? Buktinya bisa lulus SNMPTN atau UGM lagi ya gitu. Kalau Mas Rone sendiri nih, kira-kira metode belajarnya apakah sama dengan Mbak Krisna atau punya sendiri gitu? Kalau metode belajar, saya sebenarnya orangnya moodian, jadi ya tergantung mood, senangnya belajar fisika ya fisika, kimia ya kimia, atau matematika.
Dan selain mood itu aku belajarnya berdasarkan hobi. Misalnya aku suka otomotif, itu aku belajar cara rotasi ban atau dihitung pakai rumus fisika karena di sisi lain aku juga gabut. Dan waktu itu aku bercerita dikit ya, aku waktu itu belajar fisika cuma karena penasaran kenapa aku melempar kertas ke tempat sampah kok bisa pas gitu kan. Waktu itu ada gerakan parabola, terus aku juga belajar di fisika gerakan parabola. Dan itu cerita pertama. Cerita kedua, aku waktu itu kesetrum listrik, jadinya aku belajar berapa sih tegangan listrik, berapa sih arus listrik, positif negatif. Nah karena itu juga aku tadi lebih semangat belajar lah istilahnya. Jadi kalau Mas tuh menerapkan hobinya untuk belajar ya? Menerapkan belajar itu ke kehidupan sehari-harinya. Ya sebenarnya ini juga ilmu buat kita lagi loh Mbak. Karena namanya kita belajar tuh kadang-kadang kita kayak bilang, kok belajar kenapa tuh aku nggak dapat apa-apa dari belajar. Susah, gitu. Nggak usah. Biasanya kalau temanku nih matematika, kok matematika tuh apa sih, masa cuma nyari X terus nyari Y gitu, faedahnya buat kehidupan apa? Nah ternyata udah dijawab sama Mas Rones kalau belajar tuh bisa diterapkan juga gitu ya. Lempar sampah aja bisa diukur, bisa dihitung gitu loh, gitu. Keren. Dan ngomong-ngomong nih soal mood, tadi Mbak Kirsan sama Mas Rones sama-sama nyinggung mood nih. Caranya buat ngembaliin mood kalau kita nih baru bosen banget di tahap kalau kita tuh belajar tuh udah kayak males, nggak mau lihat buku lagi atau nggak mau lihat video pembelajaran lagi tuh gimana nih Mas Rones dulu mungkin. Kalau cara membangun mood, karena aku dasarnya no lab ya, jadi aku belajar dari YouTube. Dan waktu aku bosen ya lihat channel lain, channel game misalnya atau channel hiburan. Lalu waktu mood lagi aku belajar lagi cara menyelesaikan soal ini gimana, kalau aku nggak paham di channel pelajaran ini, aku ya pindah ke lain lagi. Karena juga kalau fisika terus juga bosan, kimia juga bosan, ya campur-campur lah istilahnya. Tapi yang penting masuk lah istilahnya. Intinya impulnya masuk ke kamu dan kamu paham, ini caranya gini. Dan kalau aku belajar tuh berdasarkan penasaran. Yang penting itu penasaran dulu. Kalau kamu nggak penasaran, pasti nggak mungkin semangat untuk belajar. Ilmuwan ya? Ilmuwan banget. Kalau Mbak Krisna nih, cara membangun moodnya gimana nih kira-kira? Kalau hilang mood buat belajar nih gitu. Kalau dari aku biasanya hilang mood belajar itu gara-gara gadget. Jadi aku tuh jujur ada kesulitan juga, belum bisa 100%, aku belum bisa 100% mengatasi itu sih. Soalnya aku kayak adiksi sama gadget gitu, misal baru belajar terus HP ku nyala apa ada bunyi notif, aku kayak langsung ke distraksi, langsung buka, bales, itu pun nggak bales berhenti, terus aku buka-buka yang lain kayak baca webtoon, scroll apa lah kayak gitu. Nah kalau aku sih meminimalisir penggunaan HP pas aku belajar. Misal aku bisa belajar lewat buku, ya aku lewat buku. Kalau aku butuh video referensi butuh video pembelajaran, aku biasa pakai laptop. Jadi sebisa mungkin nggak pakai HP lah. Oke, kan senam PTN susah, nggak cuma susah. Belajar aja pastinya. Iya. Ada nggak sih faktor eksternal selain ngabis belajar, ngejar nilai, atau organisasi, bahkan ikut organisasi olimpiade atau olimpiade gitu ngaruh nggak, atau Mas Mbak sama buat kita SNM gitu ngaruh apa nggak kita ikut organisasi atau olimpiade gitu kira-kira? Mbak Krisna boleh jawab mungkin. Kalau dari aku tuh olimpiade ikut USN Fisika kemarin 2 tahun malah berturut-turut. Terus tapi organisasi aku juga ikut MPK. Buat aku sertifikat itu ya itu sih ya penting, tapi nggak sepenting itu gitu loh. Soalnya yang penting itu tetap pemeringkatan sekolah gimana pun. Mau kamu sertifikat tingkat internasional juga kalau kalah pemeringkatan sekolah kayaknya juga nggak bakal masuk deh gitu. Soalnya temanku tuh ada, dia medali perak OSN tahun kemarin, tapi dia tuh kalah pemeringkatan sekolah dan tetap nggak keterima SNMPTN gitu.
Jadi dikejar boleh, tapi jangan nolep-nolep juga. Tetap berrelasi sama temen. Misalnya kayak aku ikut MPK, jujur selain cari pengalaman juga itu sih menyeimbangkan otakku. Karena aku biar gak stres belajar, terus aku juga ikut organisasi. Di MPK tuh aku dapat banyak banget sih, selain dapat relasi temen, pengalaman, nggak bisa dijelasin lah, pokoknya dapat banyak banget gitu, dapat sesuatu lah gitu. Jadi MPK tuh meskipun nggak bantu SNM tapi kayak ngelatih skill kita yang lain, kita kayak Pelajaran yang lain, dapat pelajaran yang lain yang pendidikan lah pasti. yang mungkin bisa berguna di universitas nanti gitu. Kalau Mas Rones nih, ada nggak faktor eksternalnya gitu, kayak ikut olim atau ikut organisasi gitu? Ikut organisasi sama aku juga ikut MPK. Di MPK itu terutama aku belajar cara berbicara dengan orang lain, karena waktu aku menjadi kelas 10, waktu aku dibentak di LDK itu juga dipaksa untuk berbicara. Kalau nggak coba kalau misalkan saya nggak begitu, juga saya malu untuk bicara sama orang lain, cara melobi orang lain, cara biar win-win solution lah istilahnya. Itu juga agak bingung kalau misalnya saya nggak ikut organisasi. Jadi bersosialisasi itu sangat penting ya. Sangat penting, apalagi di dunia perkuliahan nanti gitu. Dan pas banget dua-duanya juga sama-sama ikut MPK gitu. Keren ya orang-orang Keren, MPK itu, keren SNMPTN loh. Iya, orang-orang MPK masa SNMPTN gitu. Selain faktor eksternal tadi, kayak misal Mbak Krisna ada orang-orang di belakang, kan pastinya orang sukses itu ada orang belakang yang mendukungnya. Ada nggak sih? Ya gitu, atau support dari orang tua, Dari teman. support orang-orang yang spesial mungkin bagi Iya, Mbak Krisna atau Mbak Mas Krisna, Rones. Mas Rones. Mas Penting nggak Rones sih? gitu. Faktor eksternal ya, kalau faktor eksternal saya terutama orang tua, dukungan dari orang tua, karena jika orang tua support pasti anaknya jadi semangat gitu. Gitu sih, karena orang tua sama terutama kan saya punya tanggungan adik, jadi mau nggak mau saya harus menjadi sukses dan bisa membiayai adik di waktu besok besar. Nggak cuma belajar aja, tapi harus support dari keluarga itu penting support dari sekali keluarga. untuk SNMPTN ya. Kalau Mbak Krisna nih, ada nggak motivasi dari orang-orang spesial yang mendorong supaya bisa semangat belajar gitu? Ada sih, pasti ada sih support system tuh. Aku percaya kalau semua orang itu punya support sistemnya sendiri-sendiri. Kalau dari aku, support system utama aku itu bukan orang. Support system utama aku tuh Tuhan. Tiap malam aku kalau baru kepikiran gimana besok kayak gelisah gitu, aku ngobrol sama Tuhan. Gimana kayak apa sih yang aku punya kalau bukan yang Tuhan kasih gitu. Kayak gitu. Terus ada juga papa sama mama. Papa sama mama itu awalnya sanksi juga sih waktu aku bilang mau teknik nuklir, tapi waktu udah berjalannya waktu akhirnya justru yang paling mendukung aku tuh papa sama mamaku gitu. Dari keluarga-keluarga lain yang bilang kenapa nggak kedokteran, emang lo kayak gitu. Justru papa sama mamaku itu yang bilang nggak apa-apa nggak usah didengerin kayak gitu. Kayak seneng banget sih, kayak lega banget gitu. Juga dari temen-temen juga sejauh aku ambis belajar ini kayak nggak ada satupun yang bilang ngapain sih kok ambis banget, nggak ada. Bener-bener Tuhan baik banget ngasih aku teman-teman yang sangat-sangat suportif gitu. Jadi kalau Mbak Krisna sendiri yang pertama Tuhan, orang tua sama teman-teman ya. Jadi pada intinya tuh kembali lagi ke keluarga kita masing-masing gitu, Mbak. Buat kita semangat gitu tuh dari keluarga kita. Kalau kita aja nggak dapat dukungan, apalagi gimana mau berjuang. Jadi support orang tua dan keluarga penting sekali. Penting. Ngomong-ngomong soal berjuang nih, kan kita udah tahu lah ya perjuangannya Mas Rones sama Mbak Krisna nih Susah. buat nyampe SNM, buat lolos itu susah. Nah pasti ada dong satu waktu Mbak Krisna sama Mas Rones nih capek, buat berjuang tuh capek, kayak aku mau lepas dari ini semua gitu. Nah gimana cara tetap berjuang walaupun kita udah capek gitu? Gimana caranya? Mbak Krisna dulu boleh. Kalau aku pernah sih capek banget, pernah sampai kayak pengen
aduh kapan selesai ya gitu. Sampai kadang saking aku ambisnya kan, aku tuh ambis SNM karena lihat kakak kelasku yang udah lulus SNM tuh kayak hidupnya nyaman banget gitu loh, kayak nggak perlu UTBK, nggak perlu tes lagi, daftar ujian mandiri, kayak kalang kabut itu nggak perlu. Terus aku tuh kayak mikir, bahwa besok aku kayak gitu ya, aku bisa nggak ya kayak gitu. Makanya aku ambis SNM karena itu. Pernah capek karena lihat teman-teman pada main, padahal aku tahu besoknya ulangan besoknya banyak laporan praktikum, tugas-tugas kayak gitu, tapi kok bisa main ya, kok aku nggak bisa, kenapa aku nggak bisa kayak mereka kayak gitu. Pernah capek banget kayak gitu. Tapi aku tuh selalu punya prinsip, kalau kamu capek at least kamu punya motivasi awal gitu loh. Jadi aku kayak throwback lihat motivasi awalku, terus aku pernah bayangin gimana rasanya aku kalau besok keterima SNM. Terus pasti aku bakal seneng banget, bakal lega banget, bakal santai-santai ya, kayak sekarang ini kayak chill gitu loh, kayak apa sih kayak gitu. Orang-orang pada ngambis, kita nyantai gitu yang SNM. Harus tetap ada motivasinya. Harus ada motivasi, dan ya bener sih kayak Mbak Krisna ngomong tuh, kayak sebelum kita berjuang nih, kita harus bayangin dulu hasil kita kalau udah berjuang kayak gimana gitu. Karena usaha nggak pernah mengkhianati hasil kan. Terus kalau usaha kita mengkhianati hasil, masih ada hasil yang bisa kita petik gitu. Keren. Kalau Mas Rones nih, sendiri, Kalau dibilang capek ya pernah capek, tapi ya baik lagi. Waktu itu saya memandangnya simple sih sebenarnya. Pengorbanan yang kamu keluarkan itu akan membuahkan yang lebih besar gitu. Karena waktu itu juga teman-teman pada nyantai, nggak kerjain tugas gitu. Ya aku berpikirnya, aku ngerjain tugas mungkin cuma 1 jam, tapi habis SNM aku bakal nyantai selama berbulan-bulan. Istilahnya kalau udah SNM itu kamu menghilangkan kekhawatiranmu untuk bisa diterima di univ gitu loh istilahnya. Nggak perlu belajar UTBK, nggak perlu belajar ini itu. Jadi untuk membayar suatu kekhawatiran itu sangat memang mahal harganya. hampir sama kayak hampir Mbak Krisna ya. Jadi memang kakak-kakak kita ini ngambis banget buat SNM, karena kalau kita udah lulus SNM tuh rasanya tuh kayak Khawatirnya kita bisa sombong gitu, kayak bisa los. Juga itu masih sombong. kita bisa sombong, kita bisa bisa Santai tuh pas masih pada belajar keras gitu. santai, udah. Yang SNM tuh udah tinggal pokoknya bebas lah gitu. Betul banget, Peter. Untuk pertanyaan terakhir, karena kita udah mau nutup segmen MPKS episode 3 ini, Mana ini? ada nggak mungkin kata-kata motivasi atau motivasi belajar lah buat adik-adik kelas yang mau berjuang tahun depan ya, untuk Cari masuk kuliah. ke SNM, untuk masuk ke kuliahan gitu. Ada nggak dari Mas Rones dulu mungkin? Kalau menurut aku yang penting kamu tahu dirimu sendiri, cara belajarmu, dan gimana kamu menghadapi suatu masalah. Dan di sisi lain itu kan faktor internal, faktor eksternalnya yang penting kamu tahu sistematikanya, penerimaan jalur mana yang ingin kamu tempuh, dan gimana strategimu untuk menghadapi itu. Serta yang penting adalah semangat dalam diri sendiri dulu. Itu aja. Kalau dari Mbak Krisna, kira-kira apa motivasi. buat adik-adik kelas gitu? Apa ya motivasi? Kalau dari aku, secara aku nggak pinter motivasi orang, mungkin klise, tapi semangat buat adik kelas yang besok mau cari univ, baik negeri apa swasta lah, yang mau SNMPTN, SBMPTN, mandiri, pokoknya semuanya semangat. Jangan pernah capek buat berjuang. Jangan lupa kalian itu pilih univ buat masa depan. Tentuin dulu tujuan akhirnya kalian besok mau jadi apa. Jangan milih univ karena univ ini keren, masuk sana gitu, jangan. Harus diperhatiin gimana passion kalian juga. Jangan lupa buat doa, karena SNMPTN itu menurutku absurd sih. Kayak kamu nggak bisa ngeklaim aku pasti bisa lolos SNMPTN gitu. Ya nggak hoki juga sih, apa ya, absurd gitu.
kamu nggak bakal tahu apa aja yang dipertimbangin buat lolos SNMPTN. Jadi jangan lupa berdoa, diserahin semuanya ke Tuhan. Apapun yang terbaik ataupun yang terburuk, pasti, tapi Tuhan itu baik sih. Tuhan bakal kasih apa yang kamu butuhkan daripada apa yang kamu inginkan, kayak gitu. Itu aja sih. Pokoknya semangat. Kalau dari Mas Rones tadi Harus pintar-pintar gitu, harus tahu lah gitu. Terus kalau Dari Pak Pak Krisna sendiri, ya cukup harus satu semangat. kata, harus semangat gitu. Karena semangat sendiri itu punya banyak arti dan pengaruh buat kita sendiri tuh, malahan. kalau kita udah dengar kata semangat tuh kita pasti lebih semangat gitu aja. Kayaknya udah lama ya kita putar Udah ngomong cukup sama lama Pak Krisna sih. dan Mas Rones. Dan kita semua berharap nih dengan adanya episode ini khusus ini, teman-teman yang nonton video ini bisa tahu lah Motivasi, bisa ya tahu termotivasi tips-tipsnya. Oh, Mbak Krisna tuh bisa lolos UGM karena ini. Terus dan bisa tahu ternyata SNM tuh nggak sengeri yang orang-orang kira gitu. Tapi juga nggak segampang ya. Nggak segampang yang kita kira juga gitu. Benar. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang nonton. udah mau nonton sampai ke akhir Menit acara ini. Dan kita bakal balik lagi nanti pasti ya Mbak ke konten-konten episode 4, konten-konten yang lebih menarik lagi, membahas sisi Seputar sekolah ya. tapi dari sisi yang berbeda gitu. Betul banget. Biar nggak ketinggalan videonya, bisa subscribe channel MBK Semansa, sama jangan lupa like and share dan ke share teman-teman video. kalian. Gitu. Karena ini kontennya cukup penting banget. Penting buat masa depan kita. Bener banget. Jadi sekian dari kami berdua. Terima kasih. See you. See you.